Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Anak-anak sekalian, kali ini bersama Ustadz Gibran, ya, nama saya Gibran Muhammad. Kalian bisa manggil Ustadz Gibran. Ya, baik anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, saya harap di rumah sehat semua ya. Nah, untuk kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi fikih ya pada subbab toharoh. Nah, anak-anak sekalian, apa itu toharoh? Nah, kita sebagai umat Islam yang baik, yang taat, tentunya toharoh merupakan hal yang sangat urgen atau sangat penting di dalam melaksanakan suatu ibadah kita. Amalan ya tanpa didahului dengan toharoh atau bersuci itu tidak akan maksimal, dan mungkin ada amalan-amalan atau ibadah yang lain ketika kita tidak bersuci dahulu maka amalan itu akan tertolak. Nah, anak-anak sekalian, apa itu toharoh? Nah, toharoh di dalam bahasa Arab ya itu berarti berasal dari kata tohurun ya, yang artinya bersih atau suci ya. Menurut istilah, toharoh itu merupakan membersihkan diri ya, membersihkan pakaian atau badan kita dari segala hal yang mengakibatkan kita itu dalam keadaan najis ataupun berhadas. Nah, itu merupakan toharoh. Jadi ketika seseorang muslim melakukan suatu ibadah, dia masih dalam keadaan najis, maka dia belum melaksanakan toharoh. Nah, kemudian anak-anak sekalian, dalil dari toharoh ya, toharoh banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Di antara lain at-tohuru syatrul iman ya, toharoh itu merupakan bagian dari iman. Kemudian ada lagi innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan Allah menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Anak-anak sekalian, kemudian kita akan membahas dari sub toharoh itu ada yang namanya najis ya. Anak-anak sekalian, ya, najis merupakan suatu kotoran ya yang menempel pada badan atau pakaian kita, sehingga menyebabkan ibadah yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian anak sekalian, ya, kita akan membahas tentang macam-macam dari najis ya. Najis dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, kemudian najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Yang pertama tadi najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu najis yang diakibatkan oleh percikan air kencing dari seorang bayi yang masih meminum ASI ya. Kemudian cara mensucikannya ya, yaitu cukup percikan air di area najis itu sendiri ya. Paham ya anak? Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, najis sedang ini yaitu najis yang diakibatkan oleh darah, kotoran, nanah, dan sebagainya. Nah, cara mensucikannya yaitu bersihkan atau cuci area yang terkena najis itu dengan air mutlak atau air sepenuhnya ya, sampai hilang 3 perkara, yaitu baunya sudah hilang, rasanya sudah hilang, dan warnanya sudah hilang. Nah, kalau belum 3 perkara itu belum hilang, maka najis tersebut belum hilang di area tersebut. Kemudian anak sekalian, macam-macam najis berikutnya yaitu najis mughaladoh. Nah, ini najis yang terberat ya. Itu najis yang diakibatkan oleh air liur seekor anjing ya. Jadi ketika celana atau pakaian kita terkena air liur anjing, nah itu merupakan najis mughaladoh. Dan cara mensucikannya yaitu membasuh area najis itu dengan 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya tersebut dicampur dengan debu. Nah sekalian, itu merupakan macam-macam
najis ada 3 tadi. Apa yang pertama tadi? Mukhafafah atau najis ringan, mutawasithah atau najis sedang, kemudian mughaladhah atau najis berat. Dan berikut cara mensucikannya tadi. Nah, kemudian anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang hadas. Ya, tadi najis itu merupakan suatu kotoran yang melekat pada tubuh atau pakaian kita. Kemudian hadas, najis, hadas, bedakan ya antara najis dan hadas. Hadas merupakan keadaan kita, ya, keadaan tidak suci yang dialami seorang manusia, dialami oleh kita semua, ya, sehingga terhalang untuk melaksanakan suatu ibadah. Ya, jadi hadas tadi apa? Keadaan tidak bersuci pada diri kita sehingga keadaan tersebut menghalangi kita untuk melakukan suatu ibadah. Kita akan membahas macam-macam dari hadas itu sendiri. Hadas dibagi menjadi 2 macam. Ya, yang pertama yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil yaitu suatu kondisi kita sedang tidak suci dan mengharuskan kita untuk berwudu atau tayamum ataupun istinja. Ya, contohnya ketika kita buang angin, buang air besar, buang air kecil dan keadaan sebagainya yang mengharuskan kita untuk berwudu ataupun istinja. Kemudian hadas besar, ya, yaitu keadaan tidak bersuci, ya, yang mengharuskan kita untuk mandi besar atau mandi junub. Ya, contohnya ketika kita junub atau mimpi basah, kemudian ketika haid atau nifas, ya, itu merupakan kondisi hadas besar, ya, yang mengharuskan kita itu untuk mandi junub atau mandi besar. Ya, tadi apa anak-anak, kita ulangi, ya. Yang pertama hadas kecil, ya, hadas yang diakibatkan oleh kita itu buang air kecil, buang air besar ataupun buang angin, ya, itu cukup dengan kita berwudu ataupun dengan tayamum saja sudah suci. Kemudian hadas besar tadi apa? Ya, hadas besar tadi suatu kondisi yang mengharuskan kita untuk mandi junub atau mandi besar. Ya, kondisinya antara lain tadi ada 3, ya, junub atau mimpi besar, mimpi basah, terus nifas ataupun haid dan juga habis melahirkan. Nah, itu kondisi kita dalam melaksanakan hadas besar. Nah, anak-anak sekalian, cukup sekian, ya, pembahasan kita pada materi toharoh berikut ini, ya. Toharoh tadi apa? Bersuci atau mensucikan. Nah, dan turunannya ada beberapa tadi, ya, antara lain najis, ya, najis bagi dari 3. Najis apa? Mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasithah atau najis sedang, kemudian najis mughaladhah atau najis berat atau najis besar. Kemudian ada lagi hadas. Ya, hadas tadi ada hadas besar dan juga hadas kecil. Ya, hadas besar itu mengharuskan kita untuk mandi junub, ya. Kemudian hadas kecil itu mengharuskan kita hanya berwudu atau tayamum ataupun istinja saja. Nah, demikian pembahasan kita pada kali ini anak-anak, ya. Semoga dengan video yang minimal ini nanti dipelajari lagi, ya, diulang-ulang terus, dihafalkan, ya. Semoga dengan ini kita dapat mengambil manfaatnya bersama-sama. Nah, anak-anak sekalian, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Ya, nanti kalaupun ada kesulitan atau pertanyaan, ya, bisa japri saya, ya, atau WA. Pertanyaannya dikumpulkan, ditulis, dan apa kesulitan kalian nanti bisa tanyakan ke saya. Nah, cukup sekian dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.